Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya hormati dosen pengampu saya, Bapak Nurdiansyah MPD, dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul Organisasi Pendidikan Taman Siswa. Organisasi Taman Siswa merupakan satu dari sekian banyak organisasi yang pernah berdiri pada pergerakan nasional di Indonesia. Taman siswa didirikan karena ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan yang ada pada masa itu. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan hanya dapat dinikmati bagi golongan kelas atas, seperti anak kalangan para raja, konglomerat, dan bangsawan, sehingga golongan menengah ke bawah tidak dapat menikmati pendidikan yang selayaknya. Organisasi Taman Siswa berdiri pada tanggal 13 Juli 1922 di kota Yogyakarta. Berdirinya organisasi ini merupakan harapan baru di bidang pendidikan bagi rakyat kelas menengah ke bawah. Kemudian organisasi Taman Siswa didirikan oleh tokoh yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Soewardi Soeharyaningrat atau yang disebut Ki Hajar Dewantara. Awalnya memang seseorang yang menyandang nama bangsawan, namun ia mengganti namanya pada usia ke-40 tahun. Ki Hajar Dewantara merupakan penggagas berdirinya organisasi Taman Siswa atau bisa disebut dengan organisasi pendidikan pertama di Indonesia pada masa itu. Sebagai seorang bangsawan, ia mendapatkan pendidikan yang baik. Selain itu, ia juga pernah mendirikan organisasi politik pertama di Indonesia bersama rekan-rekannya. Namun pendirian organisasi tersebut sangat ditentang oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga beberapa tokoh termasuk Ki Hajar Dewantara sempat diasingkan di beberapa daerah. Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda dan berhasil kembali ke Indonesia pada tanggal 3 Juli 1922 dan langsung mendirikan organisasi yang bernama National Institute Taman Siswa atau yang dikenal dengan sebagai organisasi Taman Siswa. Kemudian tujuan dan perkembangan organisasi Taman Siswa. Pada awalnya organisasi Taman Siswa merupakan perkumpulan rutin yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara bersama teman-temannya. Pertemuan tersebut dilakukan di halaman rumah Ki Hajar Dewantara atau sekarang merupakan pendopo Taman Siswa di kota Yogyakarta. Dalam sebuah pertemuan, mereka menggagas mengenai pendidikan di Indonesia dan akhirnya lahirlah organisasi pendidikan Taman Siswa. Organisasi Taman Siswa merupakan layanan pendidikan bagi anak-anak remaja maupun dewasa. Kemudian tujuan berdirinya organisasi Taman Siswa yaitu untuk mewujudkan manusia yang merdeka baik lahiriah maupun batiniah. Untuk menjalankan tujuan tersebut, maka organisasi ini berusaha mengenalkan pendidikan di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Organisasi ini memiliki semboyan yang sangat terkenal hingga saat ini. Semboyan itu yang pertama Ing Ngarsa Sung Tulada, yang kedua Ing Madia Mangun Karsa, yang ketiga Tut Wuri Handayani, yang artinya yang pertama Ing Ngarsa Sung Tulada artinya itu di depan memberi teladan atau contoh. Yang kedua Ing Madia Mangun Karsa, yang artinya di tengah membangun prakarsa atau semangat. Yang ketiga Tut Wuri Handayani, dari belakang memberi dukungan. Baiklah, sekian dari hasil tugas saya. Apabila ada kata-kata, saya minta maaf.
Sekian, terima kasih.